Secara garis besar, majas dibagi menjadi 4 golongan, yakni majas perbandingan, majas perperihalan, majas sindiran, 4 majas penegasan. Sorry teman-teman, di sini banyak ayam tetangga, teman-teman. Aku tinggal di desa. Nggak di desa sih, sebenarnya pinggiran. Ayamnya banyak di sini. Setiap rumah punya ayam, cuma aku aja yang nggak punya ayam. Soal 2, kata-kata pria itu memberondong cepat bagai peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata pria itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah A. hendak menatap anaknya dengan kasih sayang, sudah pasti salah. B. mati memalingkan pemandangan bagiku. C. mati melihat seseorang dengan jelas. D. hendak mengawasi gerakan temannya. E. hendak melompat keluar dari kedua matanya. Jawabannya yaitu E. Majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah hendak melompat keluar dari kedua matanya. Soal 3, walaupun tiap hari berpeluh keringat, tak sedikit pun Joko mengeluh, semangatnya keras bagaikan baja. Kalimat kedua pada paragraf di atas termasuk mengandung majas A. metafora, B. asosiasi, C. personifikasi, D. metonimia, E. sinekdok. Kita ulas satu-satu. Majas metafora adalah gaya bahasa yang pemakaian kata-katanya bukan arti sebenarnya. Contoh, dia anak emasku atau dia anak emas pamanku. Asosiasi gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Contoh, lidahmu bagaikan pisau belati. Wow, tajam banget. Personifikasi. Gaya bahasa yang menggunakan pengumpaan benda mati sebagai orang atau manusia. Anginnya meraung-raung atau motor yang kendaraan bermotor itu meraung-raung, misalkan seperti itu. Metonemia, gaya bahasa yang menggunakan nama barang bagi sesuatu yang lain yang berkaitan erat. Contoh, negara matahari terbit memberikan beasiswa khusus untuk pelajar Indonesia. Sinekdok, gaya bahasanya menunjukkan dua nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan. Majas ini dibagi menjadi dua. Pras prototo merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Prototo sebagian untuk keseluruhan. Batu akik telah menjadi barang favorit di kalangan para pria bahkan wanita. Jadi jawabannya yaitu B. asosiasi. Gaya bahasa yang memberikan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama ya. Bagaikan baja. Semangatnya bagaikan baja. Semangat itu milik manusia. Semangat yang kuat itu manusia. Sementara baja itu juga kuat gitu ya. Dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Soal berikutnya ini bukan golongan majas perbandingan, yaitu A. alegori, B. metafora, C. sarkasme, D. metonimia, E. personifikasi. Yang bukan yaitu jawabannya C. sarkasme. Majas perbandingan yakni golongan majas yang dipakai untuk meningkatkan kesan tertentu. Majas perbandingan terdiri beberapa jenis yaitu metonimia, metafora, personifikasi, eufisme, alegori, dan sinekdok. Sarkasme adalah salah satu majas sindiran yang paling bergairah sebab memakai kata-kata yang tidak sopan. Jadi sarkasme bukan majas perbandingan. Sarkasme itu majas sindiran. Soal nomor 5, Meli mengatakan, Yan, kamu mengerti tidak akibat orang yang suka mengkonsumsi narkoba? Tahu, Kak? Kan sudah diajarkan dan dijelaskan panjang lebar oleh dokter sekolah kami. Tetapi, mengapa kamu tidak melarang teman-teman kamu si Kiki? Kakak Nita saja yang memberitahu karena kalau saya tidak mau nurut. Ya, kamu jangan mencontoh dia ya. Kalau sudah tertangkap menyesal juga tidak ada gunanya, ibarat peribahasa. Jawabannya yaitu B. Nasi sudah menjadi bubur yang sudah terlanjur, tidak bisa diperbaiki lagi. Gitu ya. Sebelum mengambil keputusan, kita harus berpikir dua kali. Intinya seperti itu. Peribahasa yang tepat untuk melanjutkan kalimat dalam dialog tersebut adalah nasi sudah menjadi bubur. Artinya sesuatu yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan dan diulangi lagi. Soal 6, kalimat berikut ini yang memakai majas ironi, yakni A. dasar bajingan, pergi dari sini.
B. Suaranya menggelegar membaca angkasa. C. Jangankan seminggu atau sehari, sejam saja ia tidak mau hadir. D. Kamu rajin sekali, sudah 4 hari tidak masuk sekolah. E. Dewi malam sudah keluar dari balik awan. Jawabannya yaitu D. Kamu rajin sekali, sudah 4 hari tidak masuk sekolah. Nah, majas ironi itu seperti sindiran gitu ya. Majas ironi yaitu majas yang menyatakan hal sebaliknya dengan maksud menyindir. Dari kelima opsi jawaban yang diberikan, kalimat yang menyatakan sebuah sindiran yakni kalimat kamu rajin sekali, sudah 4 hari tidak masuk sekolah. Kalimatnya yang A itu majas sarkasme. Dasar bajingan pergi dari sini itu sarkasme. Yang B itu memakai majas hiperbola. Suaranya menggelegar membaca angkasa. Kalau yang C itu majas anti titik puncak. Jangankan seminggu atau sehari, sejam atau tidak mau hadir, ya kan? Kemudian yang E itu adalah majas metafora. Kemudian soal nomor 7. Majas yang dipakai dalam kalimat adik pergi ke sekolah naik Honda. A. Metonimia, personifikasi, C. Paradok, D. Metafora, eritotes. Adik pergi ke sekolah naik Honda. Honda itu nama merek. Jawabannya yaitu A. Metonimia, yaitu menggunakan merek dagang. Kalimat berikut ini yang merupakan majas hiperbola, kecuali hiperbola itu artinya dibesar-besarkan. A. Suaranya menggelegar memakakkan telinga. B. Hatinya gerah terbakar cemburu. C. Ia mati kelaparan di tengah-tengah kekayaan yang melimpah. D. Hampir saja jantungku copot gara-gara perbuatanmu. E. Anak itu nakal sekali, setan pun takut padanya. Jawabannya yaitu C. Ia mati kelaparan di tengah-tengah kekayaan yang melimpah. Wow, kayak kok bisa mati karena kelaparan ya? Mungkin gak enak makan atau gak mau makan. Kalimat yang C memakai majas paradok, majas berperihalan yang spesial untuk kelihatan pada arti kata yang berlawanan. Pada kalimat tersebut menunjukkan arti kata yang berlawanan, yaitu kelaparan dan kekayaan. Yaitu paradok, kelaparan dan kekayaan. Ingat-ingat ya. Kecuali itu, yang kecuali ya. Berikut ini yang termasuk majas metonimia, yaitu adalah A. Adik sedang melihat televisi. B. Paman membeli sepeda motor baru. C. Gadis itu mengenakan gaun merah. D. Pria itu Grace saja mengalami kecelakaan mobil baru saja intinya ya. E. Kakak menggosok gigi dengan Pepsodent. Jawabannya yaitu E. Kakak menggosok gigi dengan Pepsodent. Pepsodent adalah nama merek dagang. Ombak memecah di tepi pantai, angin berembus lemah lembut, nyiur kelapa melambai-lambai. Di ruang angkasa awan bergelut. Puisi ini memakai gaya bahasa A. Hiperbola, personifikasi, C. repetisi, D. eufemisme, E. metafora. Jawabannya yaitu B. personifikasi, yaitu menghidupkan benda mati. Mengibaratkan pohon kelapa itu seperti manusia, bisa melambai-lambai gitu ya kan. Dari puisi atas sanggup kita lihat bahwa benda dibandingkan dengan sikap manusia. Intinya benda dibandingkan rumput itu menari-nari. Misalkan seperti itu. Yang menari kan manusia, kalau rumput kan hanya bisa bergoyang gitu ya. Kata memecah, melambai-lambai, dan bergelut acara yang dilakukan oleh manusia. Jadi majas yang dipakai dalam puisi itu adalah personifikasi. Soal 11, berikut ini adalah golongan majas sindiran. Jawabannya yaitu A. Ironi, sinisme, dan sarkasme. Sesuai dengan namanya, majas sindiran yakni majas yang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sebaliknya dengan tujuan menyindir. Yang termasuk majas sindiran yakni ironi, sinisme, dan sarkasme. Soal nomor 12, proses pembangunan tidak saja menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menyebabkan banyak problem baru. Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa A. hiperbola, B. metonimia, C. ironi, D. personifikasi, E. metafora. Jawabannya yaitu D. personifikasi. Gaya bahasa pada kalimat di atas menunjukkan benda mati yang berperilaku layaknya manusia.
Proses pembangunan adalah benda mati, tetapi sanggup menumbuhkan nilai-nilai dan menyebabkan problem layaknya manusia. Jadi, kalimat tersebut memakai gaya bahasa personifikasi. Soal nomor 13. Gaya bahasa yang terdapat pada kalimat bulan mengintip di balik awan terdapat pula pada kalimat A. Apa mungkin orang mati hidup kembali? B. Ranting-ranting ikut menari. C. Rupanya anak Anda kurang pandai. D. Muntah saya melihat wajahnya. E. Kamarmu aut-autan menyerupai kapal pecah. Wow, sedikit sulit. Sorry, salah nomor aja ya. Jawabannya yaitu B. Ranting-ranting ikut menari. Kalimat bulan mengintip di balik awan memakai majas perbandingan, yaitu majas personifikasi yang membandingkan bulan seakan-akan bernyawa dan melaksanakan hal yang dilakukan oleh manusia. Gaya bahasa tersebut juga ditemukan pada ranting-ranting ikut menari. Pada kalimat A, apa mungkin orang hidup kembali? Itu adalah majas restoris. Sementara untuk kalimat C memakai majas eufemisme. Rupanya anak kandung kurang pandai. Anak Anda kurang pandai. Kemudian yang D adalah majas sinisme. Muntah saya melihat wajahmu. Kayak sindiran ya nih. Kemudian kalimat E, kamarmu aut-autan menyerupai kapal pecah. Itu adalah majas hiperbola ya. Sudah aut-autan kayak kapal pecah. Oke, lanjut. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita masa silam. Lebih hitam, lebih kelam, lebih dari gelap. Kelamnya itu lebih dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri. Ya, mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki dengan tiada memiliki hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimuliakan selagi disukai. Tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang sarinya, sebagaimana pepatah menyatakan habis manis sepah dibuang. Jadi ini menceritakan tentang wanita zaman dulu sebelum bisa membaca, sebelum bisa menulis, sebelum wanita itu menjadi wanita karir, atau sebelum wanita itu bisa menjadi wanita yang menghasilkan pendapatan sendiri. Jadi wanita zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau zaman dulu wanita itu hanya dapur sumur kasur gitu ya. Ingat, zaman dulu wanita itu hanya dapur sumur kasur. Namun setelah bisa membaca, menulis dan menghasilkan uang atau bisa membantu pendapatan keluarga, perempuan itu sudah mulai dihargai. Bahkan ada perempuan yang bisa mandiri intinya ya. Intinya dari hasil kerja sendiri aja buat makan serumah bisa, misalkan seperti itu. Nah, kalimat yang dicetak miring pada paragraf itu menggunakan majas yang sama dengan kalimat A. Tidak, saya tidak mau lagi bertemu dengan dia. Tidak juga sekarang dan nanti. B. Anak, cucu, ayah, ibu, nenek, kakak sampai bebuyutan hadir dalam pesta upacara adat itu. C. Bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara, saya minta kita harus tetap bersatu padu. D. Sekali merdeka kita harus tetap mempertahankan dalam berbagai hal. E. Pangkat jabatan uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Kira-kira yang mana ini ya? Aduh, sulit ya. Tadi dikatakan kalau kalau wanita itu udah cantiknya hilang, mulai ditinggal nikah lagi, misalkan seperti itu. Udah, kita intip jawabannya aja. Ternyata jawabannya yaitu E. Pangkat jabatan uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Wow. Coba kita baca pembahasannya. Majas merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan penghiasan. Salah satu majas yang mungkin digunakan penyair di dalam puisinya adalah majas personifikasi, yakni majas yang menggambarkan benda, binatang, atau makhluk lainnya dengan perilaku seperti manusia. Kalimat yang dicetak miring dalam paragraf hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Menggunakan majas yang sama dengan kalimat pangkat jabatan uang bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Oke, sebenarnya kita ini nomor terakhir teman-teman. Nah itu kan, ini nomor terakhir. Seorang yang suka mengabaikan atau menunda-nunda pekerjaan padahal waktu yang tersedia cukup banyak. Tetapi setelah diketahui manfaat dan keuntungan pekerjaan tersebut barulah dia memulai mengerjakannya. Namun waktu pengerjaannya tinggal sedikit.
Peribahasanya sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Mulutmu harimau yang akan menerkam kepalamu. B. Hari pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. C. Hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya. D. Ikut mati, ikut rasa binasa, ikut mata buta. E. Ingat antara belum kena, hemat antara belum mobil. Jawabannya yaitu B. Hari pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah hari yang pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. Mengejar peluang baik yang pernah diabaikan sebelumnya. Nah, teman-teman, kita udah sampai di penghujung di akhir video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Share video ini agar banyak yang mengetahui majas itu apa aja sih yang ada di majas itu, contohnya seperti apa, soalnya seperti apa. Oke, semoga semakin banyak yang mengetahui tentang majas-majas ya teman-teman. Sampai di sini video dari Nice, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thanks so much for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.